Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada orang satupun di muka bumi ini yang akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada yang pernah tahu. Bagian kita sebagai anak Tuhan adalah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Dia Allah kita yang perkasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita meski tahu itu, kita meski ngerti itu. Karena kalau kita ngikutin dunia ini akan tenggelam dengan semua keinginan dan berujung akan pada kehancuran. Tetapi kita sebagai anak Tuhan pasti dipelihara, dijagain, diproteksi, dilindungi. Nah, bagian kita hari ini ada beberapa orang yang alami masa-masa yang ruwet, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak, yang kelihatannya Tuhan gak jawab doamu, Tuhan meninggalkanmu, bahkan masa depan kita pun juga gak jelas akan terjadi seperti apa. Kalau dilihat dengan kondisi hari ini, mungkin banyak orang khawatir, orang bingung, orang stres, orang panik. Karena ke depan gak pernah ada jaminan yang pasti akan terjadi seperti apa. Tapi puji Tuhannya, kita ini memiliki Tuhan yang powerful. Allah yang terbukti sepanjang hidup kita ada di muka bumi dan percaya kepada Dia. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu jagai, Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu proteksi. Terbukti kita hidup sampai hari ini, itu karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Bukti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau kita lihat dari kejadian beberapa tahun terakhir ini saja, banyak orang yang sudah lewat, sudah selesai hidupnya. Kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan hidup kepada kita, Tuhan masih punya tujuan ilahi. Kalau Tuhan punya tujuan ilahi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jalan aja sama Tuhan. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan berjanji akan memegang kita, Tuhan berjanji akan mengurapin kita, Tuhan berjanji akan memberkatin kita, Tuhan berjanji akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tidak usah pusing, tidak usah bingung dengan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Makanya bagian kita ini menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita selama tinggal di bumi ini, sekalipun kita rajin ibadah, sudah cinta Tuhan, rajin nyembah Tuhan, rajin baca Alkitab, tidak pernah ada jaminan bahwa hidup kita ini akan berjalan mulus, berjalan baik, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa tekanan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kita ngerti bahwa Tuhan berjanji, dan janjinya itu iya dan amin buat kita. Tuhan akan proteksi dan jagain hidup kita sepanjang tinggal di bumi ini. Nah, bumi ini, selama kita tinggal di bumi ini adalah tempat di mana kita sedang diuji, dimurnikan. Seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, dia melewati padang gurun. Nah, perjalanan di padang gurun itu diizinkan Tuhan, tujuannya untuk menguji apakah hati orang Israel ini terpaut dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau masih fokus kepada hal yang di Mesir. Nah, kita selama tinggal di bumi ini, kalau Bapak Ibu, saya pun ngalami banyak hal yang saya nggak pernah ngerti. Di masa yang akan datang terjadi apa? Bagian saya hari ini melangkah berjalan sama Tuhan. Ada orang-orang yang sudah bergumul bertahun-tahun, nggak tahu kejelasannya akan terjadi penyelesaian seperti apa, terjadi terobosan seperti apa. Orang tidak pernah tahu, orang pada nggak pernah ngerti akan terjadi seperti apa. Tapi selama kita ini menggantungkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, akan ada tetap jaminan. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan akhirnya kita akan dibawa memerintah bersama Kristus di dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Nah, kita hari ini sedang dipersiapkan. Ini bagian yang harus kita jalanin. Ada orang hari ini mungkin sedang berjalan di padang rumput yang hijau. Mungkin beberapa orang berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin ada beberapa orang berjalan dalam lembah yang sangat mengerikan, atau kebun buah-buahan. Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Dan kita pasti akan mengalami banyak hal ketika kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi Tuhan mau hati kita ini tetap nempel kepada Dia, bukan kepada yang duniawi. Kita jangan pernah terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Tetap jalan sama Tuhan. Memang keadaan di sekitar kita ini sangat mempengaruhi. Bahkan apa yang kita jalani, perjalanan hidup kita ini serba nggak jelas ke depannya. Tetapi Tuhan tetap
pegang hati kita, tetap pegang tangan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan tuntun kita. Kita akan dibebaskan dari banyak hal yang harusnya terjadi, tapi itu tidak terjadi karena rencana Tuhan tetap harus digenapi melalui kehidupan kita. Makanya setiap orang harus ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Karena setiap orang, Tuhan taruh tujuan ilahi dalam hidupnya. Tujuannya, Allah yang harus digenapi dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu ngerti tujuan Allah dalam hidupmu, engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang spesial, engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang akan menggenapi rencana Tuhan. Selama engkau berjalan dalam jalannya Tuhan, rencananya akan digenapi. Kecuali kita ini berjalan di luar kebenaran Tuhan, rencana Allah, bahkan kita bisa gagalkan, kita bisa aborsi rencana Tuhan itu karena tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Tetapi selama kita memberi hati kita ini kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun. Kita akan lihat di Ayub pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Selama perjalanan hidup kita ini perlu dipimpin Tuhan, perlu dituntun Tuhan. Seringkali kita berjalan mau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Makanya kita harus perlu dituntun. Kalau kita salah, kalau kita berbuat tidak benar, ya harus ditegur. Makanya kalau kita sedang ditegur, dididik, diajari oleh Tuhan, lewat kejadian, lewat masalah, lewat persoalan, jangan pernah menggerutu, jangan pernah melawan, jangan pernah menolak. Karena kita termasuk adalah anak-anaknya Allah, anak kesayangan Tuhan. Kita akan lihat di Amsal 3 yang ke-11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Karena Tuhan sayang sama kita, supaya kita sampai garis akhir didapatin menyenangkan hati Tuhan. Selama perjalanan hidup kita di muka bumi ini harus dididik. Kadang perlu diajar, kadang perlu ditegur. Supaya jalan kita ini tidak melenceng, supaya jalan kita ini tetap kepada tujuan ilahi. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seorang ayah ketika anaknya melakukan hal yang tidak benar, pasti akan dikasih tahu, loh, ini salah. Kalau kamu melakukan hal yang salah, nanti kamu tanggung akibatnya. Ketika anak kita bikin kesalahan, tidak mungkin kita biarkan. Karena kita mengasihi dia, karena kita menyayangi dia, kita pasti kasih ajaran, kita didik. Kalau sudah terlalu bandel, kadang kita perlu hajar pakai rotan, supaya nurut, supaya kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Hari ini kan kita nggak bisa ajar anak kita dengan sembarangan. Kalau kita ajar anak kita dengan sembarangan, kita bisa berurusan dengan hukum. Kita meski tahu ini, supaya hidup kita ini semakin hari, semakin berjalan dalam ketetapan ilahi, semakin menjadi orang kesayangan Tuhan, dan menjadi orang yang bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan ingini. Perjalanan kita memang tidak akan pernah mengalami hal yang baik saja. Perjalanan kita ini kan berliku-liku. Perjalanan hidup kita ini kan masing-masing, setiap orang kan tergantung bagaimana dia mau ngikutin Tuhan apa tidak. Semakin kita mau nurut sama Tuhan, semakin kita mudah menggenapi rencananya. Tapi banyak orang kan berjalan bisa maunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri. Orang bisa melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Tetapi kalau kita nih anak Tuhan, kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau kita memberi diri kita hari ini sama Tuhan, apalagi sudah ngaku jadi orang yang lahir baru dan percaya Yesus, engkau harus memberi hidupmu kepada Yesus untuk dididik, diajarin. Terima semua didikan. Kadang karena diableknya, seseorang nggak bisa ditegur dengan hal yang baik, dengar khotbah nggak mau bertobat, dikasih tahu pasangan hidupnya nggak bertobat, dikasih tahu orang tuanya nggak bertobat, kadang perlu dibenturin masalah, benturin persoalan. Kadang dibenturin persoalan pun banyak orang yang bebal. Karena apa? Karena nggak mau ngikutin maunya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tuh didik kita dengan berbagai macam cara. Dia bisa tegur, dia bisa kadang perlu dihajar supaya kita ini nurut dengan
kehendaknya supaya kita nggak liar. Seperti Paulus ini adalah orang yang, karena dia orang pintar, orang yang jenius, orang yang keras, dia harus ngalami didikan Tuhan yang keras. Dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan sampai matanya dibuat buta ngelihat kemuliaan itu. Baru dia sadar diri dan bertobat. Petrus juga ngalami yang sama. Setiap orang dididik dengan cara Tuhan masing-masing berbeda. Semakin kita didapatin menjadi orang yang nurut maunya Tuhan, ngikutin kehendak maunya Tuhan, bukan jadi orang yang keras kepala, bukan jadi orang yang dablek, bukan menjadi orang yang benernya sendiri, semakin kita mudah dibentuk Tuhan. Tapi semakin kau keras, semakin kau membantah, semakin kau berjalan maumu sendiri, engkau akan banyak ngadepin hal yang berat yang harusnya kamu gak alami, tapi kamu alami karena itu terjadi karena hidupmu itu terlalu diablek. Kita ini anak-anaknya Tuhan, terima didikan, terima nasihat. Kadang dididik lewat gembalamu, lewat pendetamu, lewat firman yang disampaikan. Kalau engkau Bapak Ibu dengar khotbah dan tertemplak, artinya ada hal yang harus kau perbaiki dalam dirimu. Terima itu sebagai nasihat didikan supaya engkau benar-benar diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan bertindak maumu sendiri, jangan bersikap seenak perutmu sendiri. Jalan maunya Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Kita ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita sendiri. Kalau kita ngikutin maunya kita sendiri, apa yang kita anggap benar, ternyata ujungnya akan membawa kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi kalau kita ngikutin Tuhan, kita sering dilurusin. Dulu waktu saya kecil, seringkali dididik dengan keras. Kamu nggak boleh ini, kamu harus begini, kamu harus banyak belajar, kamu harus bersikap begini, kamu harus punya etika, kamu harus punya tata krama. Dikasih banyak aturan, tata krama, etika, diajarin bagaimana nguasain diri, bersikap baik, bersikap menjadi orang yang tanggung jawab dan lain sebagainya. Di awal-awal saya nggak pernah ngerti waktu itu karena masih kecil. Ternyata didikan itu diajarin orang tua saya sampai saya menjadi remaja. Dan ternyata setelah saya dewasa, saya tahu maksud dan tujuannya supaya hari ini saya menjadi orang yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Waktu dididik rasanya tidak enak. Waktu ditegur rasanya tidak enak. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini ya, lewat persoalan masalah dan ketemu problem, serahkan sama Tuhan. Berjalan sama Tuhan. Koreksi diri, sadar diri. Bertobat balik sama Tuhan, minta dipimpin Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-18. Karena Dialah yang melukai, ini melukai nggak sampai di, Bapak itu nggak akan melukai anaknya sampai menderita, sampai sakitin itu nggak bakalan melakukan. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bapak yang di dunia aja, ketika anaknya minta roti nggak bakalan dikasih batu. Ketika dia minta ikan, dia nggak bakalan dikasih ular atau kalajengking. Itu Bapak di dunia, apalagi Bapak kita yang baik. Ketika dia melukai, artinya memberi ajaran didikan yang rasanya kadang tidak enak di hati, tetapi juga Ia yang membebat. Dia juga yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Itu Tuhan kita, Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah biarkan kita ngadapin kesalahan, persoalan, masalah berat karena kebodohan kita. Kita ngadapin tekanan karena kegagalan kita. Dan Tuhan didik kita, Tuhan ajarin kita, kita balik sama Tuhan. Tuhan tetap kasih karunia-Nya tersedia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan sayangin kita. Seperti perumpamaan anak bungsu dan anak sulung itu. Ketika salah satu anaknya minta harta warisan, dibuat foya-foya. Akhirnya habis, dia tidur dengan pelacur dan dia melakukan banyak hal. Akhirnya melarat. Ketika dia balik, bapaknya ngelihat dari jauh, dia samperin dan peluk. Itu loh Bapak yang di surga. Bapa yang selalu menyertai hidupmu dan menyertai hidup saya. Bapa kita yang luar biasa. Tuhan kita itu seperti itu. Dia baiknya luar biasa. Bapak Ibu, engkau sedang melakukan dosa dan pelanggaran mungkin. Mungkin engkau salah perhitungan. Mungkin karena engkau serakah dan tamak yang pernah kamu lakukan. Akhirnya sekarang engkau nanggung apa yang kamu perbuat dan kamu lakukan hari ini. Mungkin sedang babak belur. Mungkin sedang bergumul. Mungkin sedang struggle. Mungkin sedang berjuang. Mungkin sedang ngalami perjalanan di lembah kekelaman. Doa rasanya nggak dijawab, nyembah rasanya mentok sampai plafon, rasanya orang meninggalkan semuanya,
Datang sama Tuhan terus. Kejar Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Seperti anak yang sudah menjual harta benda orang tuanya itu, dia pingin balik. Dilihat dari jauh, bapaknya langsung lari menemuin dia. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia langsung suruh pakein baju dan suruh bikinin pesta, potongin lembu yang paling tambun. Itu Bapak kita. Kalau engkau bertobat, engkau balik sama Tuhan, dari semua pelanggaran dosa, kenajisan, kekotoran yang tak berkenan di hadapan Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Ketika engkau sungguh-sungguh bertobat dan cintai Tuhan, mulai hidup komitmen berjalan sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Dia akan tetap menyertai hidupmu, Dia akan proteksi hidupmu, Dia akan jagain hidupmu. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah membuat kita dibiarkan menderita. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar hidupnya meminta-minta roti ngemis jadi gembel. Tuhan pelihara artinya. Tuhan juga akan pelihara hidupmu. Tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan di masa yang akan datang. Selama kita berjalan sama Tuhan, Dia akan menyertai hidup kita. Amin. Di ayat yang ke-19. Dari 6 macam kesesakan engkau akan diluputkan. Powerful nggak? Ini janji Tuhan loh. Dan dalam 7 macam engkau tidak akan kena malapetaka. Ada proteksi penjagaan Tuhan yang luar biasa. Terbukti sampai hari ini kita dijagain. Sehat, tidak kekurangan satu apapun, kita diberikan umur panjang, bahkan kita bisa menikmatin berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, karena kasih karunia, kemurahan dan anugerahnya. Itu bukti Tuhan lakukan pertolongan yang ajaib. Bapak Ibu, kita lihat loh, perjalanan orang Israel. Ini orang Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, diablek, rakus, tamak. Orang yang seringkali melukain hati Tuhan. Karena ini bangsa kesayangan Tuhan. Sekalipun dia bikin pelanggaran, dan beberapa orang memang harus mati di padang gurun, bahkan ngeri. Tetapi karena ini bangsa kesayangan, tetap dilahirkan satu generasi yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan, sampai dia masuk ke tanah perjanjian. Janjinya pasti digenapi. Bapak Ibu, apalagi kalau kita hari ini didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau bapak aja, bapak yang baik di dunia ini ya, anaknya itu ada 2 anak atau 3 anak, dia nggak beda-bedakan kok. Mau anak yang baik, mau anak yang dablek, tetap disayangin, tetap dikasihi loh. Apalagi kalau didapatin itu anak benar-benar nurut, ngikutin dan bisa menyenangkan hati bapaknya. Dapat fasilitas, dapat kemurahan dan luar biasa. Apalagi bapak kita di surga. Saya sudah sering kali ngomong seperti ini. Kasih Tuhan memang sama rata antara orang berdosa dengan orang benar. Semua orang dapat matahari yang sama. Setiap orang dapat prinsip kebenaran. Barang siapa menabur pasti menuai. Dia bernafas dalam oksigen yang sama di muka bumi ini. Dapat matahari yang sama. Tapi seringkali Tuhan perlakukan seseorang berbeda ketika didapatin bisa menyenangkan hatinya. Perlakuan Tuhan seringkali berbeda. Saya berdoa kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, bukan seperti mengasihi layaknya orang biasa. Tapi kita didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Yang didapatin bisa hidup berkenan di hadapannya. Kita akan diluputkan dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Bahkan kita akan hidup bebas dari kesesakan. It's powerful. Karena sebenarnya kesesakan yang diizinkan Tuhan hari ini kan sebenarnya kita harus belajar pikul salib, sangkal diri supaya hati kita nempel sama Tuhan kok. Tuhan sampai hari terbukti tidak akan pernah biarkan kita keleleran menderita, miskin, melarat, kekurangan kan. Bukti Tuhan pelihara kita. Yang menjadi jaminan masa depan kita adalah semua perbuatan baik. Semua mujizat yang Tuhan lakukan di masa lalu adalah menjadi jaminan bahwa masa depan kita dipelihara Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami kesesakan, himpitan persoalan, tekanan hidup yang berat, yang rasanya Bapak Ibu tidak mampu. Dan terbukti sampai hari ini akhirnya Tuhan pelihara, jagain, lindungi. Itulah yang menjadi jaminan masa depanmu bersama Tuhan. Tuhan terbukti tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang powerful.
Dia Allah yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-20, pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut. It's powerful. Kalau dalam masa kelaparan kita dibebaskan dari maut, artinya kita dipelihara Tuhan. Mungkin orang lain ngalami masa kelaparan sampai nggak bisa makan, sampai mati. Mungkin orang ngalami kesesakan sampai nggak tahan. Rasanya pingin mati dan stres. Beberapa orang sampai ngalami seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anaknya, pada masa kelaparan kita akan dibebaskannya dari maut. Dipelihara Tuhan. Engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Kita akan lihat lagi ya. Ayat 19. Dari 6 macam kesesakan engkau akan diluputkannya. Pada 7 macam engkau tidak akan kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang dari kuasa pedang. Sekalipun ada masa perang, engkau akan dibebaskannya. Ada Tuhan yang menjaga, yang memproteksi hidupmu luar biasa. Selama engkau berjalan dalam kehendaknya, berjalan dalam proteksi dan perlindungannya, engkau berjalan dalam tujuannya. Ada tujuan Allah dalam hidup yang akan digenapi. Makanya engkau akan dibebaskan dari segala macam kesesakan. Bahkan kita dibebaskan dari masa perang. Kita akan mengalami perlindungan secara ilahi. Setan hari ini bisa hajar hidupmu begitu rupa. Pakai tipu daya untuk menghancurkan. Dia lakukan banyak macam manuver jahat dalam hidupmu. Tapi selama engkau berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam rencananya, engkau diproteksi, dijagain. Orang mau berniat jahat kayak apapun, mau kirim tenung, mantra, sihir, santet atau apalah namanya. Kalau engkau di dalam Tuhan diproteksi, dijagain, setan tidak bisa sentuh kamu, setan tidak bisa jamah kamu. Karena ada perlindungan Tuhan secara ilahi. It's powerful. Bahkan ada bahaya maut seperti tahun-tahun kemarin kita lihat bahaya maut setiap hari menyerang. Teman-teman kita banyak dipanggil Tuhan. Pandemi yang ngeri sekali. Kita lihat banyak ribuan, ratusan ribu bahkan orang meninggal. Tapi kita akan terbukti dijagain Tuhan sampai hari ini. Bukankah Tuhan punya tujuan dalam hidupmu? Kalau Tuhan sampai hari ini berikan kita nafas hidup, dan kita bisa menikmatin semua kebaikan Tuhan, artinya Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jangan putus asa, jangan stres, jangan bingung, jangan panik, jangan lemah. Lihat tujuan Allah dalam hidup. Kenali Tuhan, kenali tujuan Allah dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami banyak hal ilahi. Karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu hari ini. Dari cemeti lidah engkau akan terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Enggak usah takut. Pengharapan kita kepada Tuhan kok. Yang menyertai kita lebih banyak. Bukankah roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini? It's powerful. Ada pengharapan hari ini. Mungkin berkata, ngomong begini sama saya. Alah Pak. Bapak ini gak ngerti masalah persoalanku Pak. Bendino ditagih utang Pak. Lihat Pak, aku udah capek dengan hidup ini Pak. Sesak, stres, bingung, kacau. Ngalami tekanan bisnis bangkrut. Bank nagih utang, aset mau disita bank. Istri kelakuannya gak jelas. Suami kelakuannya gak jelas. Bapak gak tahu aja, dengerin baik-baik. Dia itu Bapak yang baik. Selama engkau cari Tuhan, Dia Bapakmu, Dia Papamu. Dia Allah yang luar biasa. Dia mengerti kesesakanmu. Datang sama Tuhan. Cintai Tuhan, kasih Tuhan. Belajar berserah, tidak perlu takut. Tuhan masih punya tujuan ilahi. Rencananya masih harus digenapi melalui hidupmu. Makanya Dia nggak akan buat engkau binasa. Kenapa Tuhan gak panggil engkau? Kenapa Tuhan masih berikan umur panjang? Karena rencananya harus digenapi melalui hidupmu. Dan melalui tanganmu engkau akan memberkati banyak orang. Makanya jangan pernah takut dan gentar dan putus asa. Waktu menghadapi tantangan, tekanan, himpitan, kejar Tuhan. Cari Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang pernah tahu masa depannya akan seperti apa, umurnya seperti apa, tetapi yang dia tahu kalau Tuhan sekali berjanji, Tuhan tidak akan pernah
membiarkan kita, Dia akan selalu menyertai kita dan selalu Dia menopang dan memberkati kita. Yang perlu kita tahu bukan masa depan kita. Yang perlu kita tahu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Itu yang menjadi pegangan kita. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapinya. Amin. Ayat yang ke-22, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Kalau ada kemusnahan dan kelaparan kita tertawakan, artinya kita diberkati. Artinya kita hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan. Kenapa kita harus hidup berkelimpahan? Bapak Ibu, kelimpahan itu datang, itu tidak ujuk-ujuk. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita mengerjakan lewat tangan kita, apapun itu namanya. Kerjakan pekerjaan tanganmu, lakukan dengan setia. Loh Pak, aku ini kerja dengan setia, loh bertahun-tahun belum dapat hasil. Kerjakan dengan setia. Saya pun melakukan dengan setia. Hasilnya kecil, saya lakukan dengan setia. Orang nggak pandang, tetap setia. Orang nggak setia, kita harus setia. Lakukan. Kita harus dengan tidak jemu-jemu, tetap melakukan yang terbaik seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena pada waktunya kita akan menikmati hasilnya. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Pasti menghasilkan. Makanya jangan jadi orang Kristen yang males. Kamu rohani di gereja, dalam dunia marketplace kamu nggak punya tanggung jawab, kamu males. Padahal Tuhan berjanji akan memberkati apa saja yang dikerjakan tanganmu. Bagaimana Tuhan mulai memberkati, membawa kamu dalam kelimpahan kalau nggak ada yang kamu kerjakan lewat tanganmu? Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Dan ada bagian Tuhan yang akan memberkati, melimpahkan kasih karunia anugerahnya, kelimpahannya datang kepada kita. Amin. Dari setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dari sanalah permulaan berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Kalau kita diberkati, waktu ada kemusnahan dan kelaparan, kita akan tertawa. Karena kita menjadi orang yang diberkati dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Dan binatang liar tidak akan kau takutin. Tidak perlu takut dengan binatang ganas, binatang liar. Tidak perlu takut dengan setan, roh jahat. Dan orang-orang jahat tidak perlu takut. Karena ada perlindungan ilahi. Seperti Daniel, seperti Yusuf. Mereka orang-orang yang tidak pernah takut. Sekalipun ditaruh di dalam gua singa, dia tidak pernah takut. Justru singanya dibuat bungkam. Karena ada orang yang didapatin di hatinya Tuhan, berkenan dan menyenangkan hatinya. Amin. Ayat 23. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan kau. It's powerful, ini terbukti. Yusuf terbukti. Daniel terbukti. Orang-orang yang berbeda. Dan kita pun hari ini, kita menyembah Allah yang sama. Kita juga akan menikmati perlindungan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Ayat 24. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Lu dijagain lu. Mau harta, bisnis, usaha kita nggak akan mengalami bangkrut kalau engkau berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang mau dididik, dinasihatin, ditegur, ngikutin apa yang Tuhan mau, engkau tidak akan pernah mengalami kehilangan apa. Justru akan ada pertambahan. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Sekali Tuhan memberi, Dia tidak akan pernah meminta balik. Tetapi setan kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan justru akan memberikan pertambahan. Dan hari ini Tuhan tidak akan memberi pertambahan. Justru Dia akan memberi perlipat gandaan. Powerful. Amin. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Ada perlindungan ilahi. Nggak perlu takut dirampok, nggak perlu takut mara bahaya, nggak perlu takut dengan apapun juga. Kamu hidup aman, tenang, damai. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Dijagain, diproteksi dari maling dan perampokan, dari begal, dari apapun Tuhan. Apapun yang akan terjadi dijagain Tuhan secara ilahi. Powerful nggak ini? Ini janji Tuhan. Perkatakan dalam hidupmu. Dan hidup ini engkau akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Ayat yang ke-25. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak. Dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Diberkati sampai anak cucumu. Ada berkat keturunan. Ada juga kutuk keturunan.
Kalau kita hidup di luar kasih karunia Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, Alkitab katakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ada kutuk yang akan ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ada berkat keturunan. Keturunan kita menjadi banyak, anak cucu kita seperti rumput di tanah. Powerful nggak? Anak cucu kita akan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Karena Alkitab katakan kan, ada kutuk keturunan, kesalahan bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Karena apa? Perbuatan kesalahan yang melukai hati Tuhan. Tapi juga ada berkat keturunan. Ada berkat ilahi akan mengalir lewat anak cucu kita. Ayat 26. Dalam usia tinggi, artinya kita umur panjang dan tidak sakit-sakitan, sehat, engkau akan turun ke dalam kubur. Umur yang tinggi, usia yang tinggi. Makanya mulai hari ini juga kita harus pakai hikmat, pakai akal budi. Jangan masih muda makan sembarangan. Semuanya diembat, nggak ada pantangan. Ya boleh makan, tapi jangan sampai rakus, jangan sampai serakah. Berapa banyak orang nggak bisa mengendalikan diri masalah mulut, akhirnya masa tuanya kena banyak penyakit. Karena disebabkan masa mudanya hidupnya liar, hidupnya serampangan, hidupnya sembrono. Ya kita meski pakai hikmat ini. Usia tinggi engkau akan turun ke liang kubur. Kenapa kok kita diberikan umur yang tinggi? Karena Tuhan masih mau pakai hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya, karena kita sudah menyelesaikan sampai garis akhir. Makanya setiap hari kita harus buat bermakna, karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita menikmati semua kebaikan dan kemurahan. Kita berjalan dalam kasih setia, hidup dalam anugerah Tuhan. Mulai hari ini kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mulai hari ini kita berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Mulai hari ini kita hidup takut akan Tuhan. Mulai hari ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bertindak hati-hati. Melakukan segala sesuatu kita perlu ukur dan timbang supaya menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang akan membuat umur kita tinggi. Dalam umur yang tinggi itu kita akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Berkas gandum mateng, tuai, panen, ada hasilnya berkas gandumnya. Bukan berkas gandum yang masih muda yang dimakan walang, belalang atau apapun juga, wereng. Tetapi berkas gandum yang sudah tua dibawa masuk pada waktunya. Kita pun juga sampai garis akhir akan didapatin menyenangkan hati Tuhan, menyelesaikan tugas dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di ayat 27, sesungguhnya semuanya itu kami selidiki, memang demikian adanya. Ini memang demikian adanya. Dengarkanlah ini dan camkanlah itu. Apa yang saya sampaikan hari ini, renungin, hidupin, perkatakan. Engkau pingin umur panjang, engkau pingin anak cucumu diberkati, engkau pingin menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hidupin ini, jalan bersama Tuhan. Mulai hari ini, engkau berjalan dalam kasih karunia dan perlindungannya. Tuhan akan buat masa depanmu penuh pengharapan dan engkau akan menikmati semua kebaikan Tuhan sampai masa sisa umurmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami percaya hidup kami dijaga, dilindungi, diproteksi. Diberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ada jaminan kami bersama Tuhan di masa yang akan datang. Kami percaya ada berkat keturunan. Ada berkat di masa tua kami akan menjadi berkat dan didapati sampai garis akhir menyenangkan hatimu. Kami menyatakan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang sedang bergumul, sedang dibentuk Tuhan, sedang diproses Tuhan. Berkatin mereka. Kamu berdoa biar kasih karunia anugerah-Mu berkelimpahan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan proteksi, jaga, lindungi. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen and God bless you.
my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mente peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe mete. Imene mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus
Ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mente beki nomoko sante konomo. Ine mente rebebe piana mabahan namasya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mente beki. Terus semekonara lama tabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya.
lagu ini dinyanyikan sementara umatmu menyembah. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda.
sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja, rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.